Dipaksa menikahi Ustadz. Selama 6 bulan tidak pernah menyentuhku. Begini alasannya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Ini kisahku. Baru pulang dari kuliah di semester 3 karena sudah waktunya liburan. Tetapi tanpa ku ketahui, ibuku menyiapkan perjodohanku. Jadi begitu aku sampai di rumah, ada ramai sekali orang. Tetanggaku bahkan tersenyum penuh makna. Aku korban film emak-emak. Kukira ada salah satu keluargaku yang meninggal. Aku sangat takut, sehingga langsung masuk ke dalam rumah. Dan ternyata ada bapak dan ibu yang lagi ngobrol santai. Tidak ada lantunan Yasin atau tangis seperti yang kubayangkan. Jadi ini hanya imajinasiku saja. Aku bernapas lega, lalu menyalimi orang tuaku dan beberapa tamu. Sempat terpikirkan ada acara apa di rumah, sampai banyak tetangga yang datang. Jikapun untuk menyambutku pulang, itu terlalu berlebihan. Anak baru pergi setahun dan belum lulus kuliah saja sampai mau bikin tasyakuran. Jadi kutanyailah ibu, dan jawabannya aku ditarik ke kamarku. Ibu menyuruhku berdandan. Katanya tamu penting akan segera datang. Aku kebingungan, mencegat ibu yang mau keluar kamar. Kutahan ibu dengan sedikit memaksa ingin tahu acara apa ini. Tapi ibu tidak memberitahuku. Aku pasrah, berganti pakaian sesuai acara diadakan. Sedikit berias, lalu menunggu di dalam kamar sambil bermain ponsel. Ada beberapa pesan dari temanku yang mengirimi foto sedang berlibur di pantai, dan ada pula yang pulang kampung seperti aku. Beberapa saat kemudian, di luar ramai sekali. Suara sambutan sekaligus jawaban salam serempak dari tamu. Ada pula suara ibu serta bapak. Siapa sih tamu pentingnya? Gumamku. Gatal ingin membuka pintu kamar dan mengintip. Namun aku tidak seberani itu. Cukup berdiam sambil merasakan suara-suara itu. Sama sekali tak kukenal. Bahkan baru pertama kali mendengar. Sepertinya di luar keluarga. Saat pintu kamar diketuk, aku lekas membuka, walau hati berdebar-debar. Wajah tetangga yang menjadi teman masa kecilku, dulu sahabat terdekatku. Ia tersenyum penuh makna, lalu menunjuk ke arah luar, di mana itu ruang keluarga, tempat acara dilangsungkan. "Cie yang mau lamaran?" ucapnya sambil terkikik geli. Aku terkejut, langsung menyumbulkan kepalaku keluar. Ada satu laki-laki yang menurutku paling mencolok di sana, dikelilingi oleh orang tuaku dan mungkin orang tuanya juga. Hah? Enggak lah, aku belum mau nikah secepat itu. Sangkalku menolak. Tentu saja, aku masih ingin hidup sendiri, mengurus diri tanpa memikirkan orang lain. Temanku itu malah mengejekku. Ia menarikku keluar, lalu menuntunku untuk duduk di samping ibu. Wajahku yang baru muncul menjadi pusat perhatian. Sorak sambil senyum penuh makna ada di setiap tamu. Mereka mencocokkan aku dengan laki-laki itu. "Bu, Nay gak pernah menentang ibu selama ini. Tapi lamaran ini, Nay gak bisa diam saja. Nay gak mau secepat itu, Bu." Aku berbisik pada ibu. Wajahku entah bagaimana bentuknya. Aku menjaga agar tidak menunjukkan keenggananku. Namun tetap saja ini bukan keinginanku. Terserah dengan para tamu yang sudah datang.
Orang yang mau lamaran saja nggak tahu acara ini kok. Ibu malah mengabaikanku. Jelas sekali tidak menerima penolakanku. Aku menghela nafas. Ingin sekali menarik bapak agar membatalkan lamaran ini. Tapi pasti sama saja seperti ibu. Baru kali ini aku merasa kesal setengah benci kepada orang tuaku. Tapi aku tetap mencoba tenang. Senyum kuukir di wajah. Menatap para tamu yang sekarang melihat kami berdua. Aku dan laki-laki itu. Tampangnya bergamis serta memakai peci. Begitu juga pria setengah baya di sampingnya. Lalu wanita di samping kanan yang memakai cadar. Impian ibu sedari dulu. Sepertinya pandai dalam agama. Perasaan minder merasuk ke dalam diriku. Aku tidak sebaik itu dalam beragama, hanya mengenal sedikit. Tapi paham bagaimana kewajiban wanita. Aku juga mengidolakan memakai cadar, memakai pakaian longgar yang cantik. Namun tidak pernah ada kesempatan untuk mencoba. Nai duduk di samping Nak Aizan. Tutur ibu sambil bergeser duduk, memberi tempat untukku di samping laki-laki yang dipanggil Aizan. Ayo salaman biar akrab, seru tetangga yang tidak sabar dengan lamaran ini. Semuanya tahu bahwa kami dijodohkan, tentu tidak saling kenal. Lagi pula, mengapa mereka tampak lebih bersemangat? Menyebalkan. Aku tidak berani menjabat tangan dan semacamnya, hanya saling diam. Sampai Aizan memulai menangkupkan kedua telapak tangan menghadapku, aku membalasnya. Kami tidak saling menyentuh. Saya Aizan, tuturnya dengan lembut namun tegas. Aku merinding seketika. Dia Ustadz, bisik ibu dari belakangku. Aku memutar bola mata. Malas dengan ibu yang memasakku dalam lamaran ini. Tidak tahu saja putrinya ini punya seseorang yang disukai. Saya Nai, balasku. Nama panjang dong. Ibu mendesak lagi. Aku menoleh ke ibu, menghela nafas, mencoba sabar, tentunya menghadapi ibu. Saya Nai Syaturahma, ulangku menuruti ibu. Laki-laki itu tersenyum tipis. Sempat melihatnya, tapi aku malah mencebik. Pasti Aizan sedang mengejekku karena mau saja menuruti ibu. Nai umur 22 tahun, Nak Aizan umur berapa? Ibu menyelaku di belakang, mendekatkan kepalanya di sampingku. Saya 27 tahun, Bu. Aizan tersenyum membalas ibu. Mau saja menjawab pertanyaan ibu yang agaknya sudah ditanyakan sebelum aku datang. Aku melotot. Yang benar saja, 27 tahun. Seperti salah satu dosenku. Memang bisa terbilang muda, tapi aku ingin yang jarak usianya tidak terlalu jauh. Fix, aku tidak cocok. Wah, bagus dong, cocok sama Nai, seru ibu. Lagi, aku menoleh pada ibu. Ingin sekali memohon pada ibu agar membatalkan lamaran ini. Sungguh aku tidak ingin. Usahaku untuk membatalkan lamaran tidak ada yang berhasil. Pasrah saja saat jariku tersemat cincin. Kupandangi benda itu di jari manisku, lalu menghela nafas, entah yang keberapa. Tamu sudah pergi, laki-laki itu juga sudah pulang. Sisa orang tuaku yang mengobrol di luar. Aku merebahkan diri ke kasur, menutup wajahku dengan bantal. Perasaan menyesal merasukiku. Beberapa bulan tanpa bertemu lagi, pernikahan dilaksanakan. Aku terpaksa cuti dari kampus demi kelancaran acara yang sebentar lagi akan dimulai.
Riasanku sudah selesai. Pakaian putih dengan kebaya melekat di tubuhku. Beberapa kali aku menatap kaca yang memantulkan bayanganku. Pernah terbayangkan akan mengenakan pakaian ini di pernikahanku yang penuh kasih, bersama orang yang kusuka yang juga menyukaiku. Bukan saat ini maksudnya. Masya Allah, putri ibu cantik banget. Tutur ibu sambil menangkup telingaku, menghindari merusak riasan. Sempat merasa kesal begitu ibu datang, namun saat mata yang kukenal berkaca-kaca, aku tidak bisa menahan diri. Memeluk ibu sambil mengusap punggung beliau dengan lembut. Memang menikah perjodohan, tidak dapat dipungkiri perasaan orang tua melepas putrinya kepada laki-laki yang dipilih juga mengharukan. Seperti sedih, anak yang dirawat sudah akan meninggalkannya dengan pasangan. Aku turut menangis, walau bukan pernikahan yang kuinginkan. Aku sedih karena berakhir seperti ini. Namun bukan berarti aku tidak bersyukur akan takdir yang sudah direncanakan sebegitu rapi dan pas untukku. Akad dilaksanakan. Hatiku bergetar saat mendengar lantunan syahdu yang menembus sanubariku. Impianku sedari dulu, hal yang kudambakan ketika akan menikah. Qabiltu nikahaha wa taswijaha alal mahril maskur wa raditu bihi wallahu waliyut taufik. Suara itu dijawab dengan seru, sah para saksi yang hadir. Kemudian dilanjut doa-doa oleh penghulu yang diikuti tamu serta pengantin. Aku menunduk, menahan air mataku supaya tidak menetes di saat seperti ini. Memejamkan mata adalah cara terbaikku, lalu mengusap ke wajahku dengan penuh penghayatan. Saat aku disuruh menyalimi Aizan, aku sedikit gugup. Meraih tangannya yang dingin, kemudian meletakkannya di dahiku. Sedangkan Aizan akan mengecup kepalaku. Sedikit ku dengar ia membisikkan sesuatu dalam bahasa Arab. Agaknya berdoa, dan aku hanya mengaminkan dalam hati, meski tidak tahu apa yang ia maksud. Begitu selesai, aku bisa merasakan kelegaan. Seperti nafasku tersalurkan dengan baik. Begitu pula perasaan ibu yang melihatku sambil tersenyum. Kubalas hal serupa. Acara selanjutnya hanya hiburan dan semacamnya. Aku sedikit bosan. Duduk di samping Aizan lalu hanya diam saja mendengarkan obrolan orang-orang. Setelah menikah, aku memang mengikuti Aizan tinggal di rumahnya. Namun aku harus kembali ke kosku, lantaran melanjutkan kuliah. Jadi aku tidak pernah berkomunikasi dengan suamiku, bahkan lewat handphone sekalipun. Tetapi saat hari libur, aku akan tetap pulang, menjalankan kewajibanku sebagai istri. Memasak, mencuci baju, membereskan rumah, dan semacamnya. Untuk urusan ranjang, Aizan tidak pernah menuntut, begitupun aku yang tidak menanyakan padanya. Prinsipku, jika dia ingin, ya harus bilang. Dan lagi, seperti yang ibu katakan, Aizan itu ustadz, jadi kerap tidak di rumah untuk mengisi berbagai pengajian di berbagai tempat. Kami berdua sama-sama sibuk dengan urusan pribadi dan lebih memilih hal sendiri-sendiri. Namun ada kalanya Aizan berada di rumah seharian, tepatnya saat hari liburku. Sehingga kami malah sama-sama di rumah, tetap tanpa komunikasi kecuali dibutuhkan. Misalnya aku menanyakan mau dibuatkan minuman apa, lalu mengajaknya makan dan sebagainya. Hanya beberapa itu saja. Pernikahanku berjalan seperti itu selama 6 bulan. Selama ini, sudah beberapa kali ibu menanyakan kehamilanku. Aku dibuat jengah akan pertanyaan serupa dari orang-orang. Lagi pula, bagaimana bisa aku hamil?
kalau Aizan saja tidak pernah menyentuhku. Bahkan kami jarang tidur bersama kecuali hari libur. Yang benar saja, masa hamil sendiri. Saat ini libur seperti biasa. Andai saja aku menjawab begitu, tapi tidak mungkin. Masalahnya, aku tidak ingin mengungkapkan aib rumah tanggaku, apalagi tanpa tahu alasan Aizan tidak menyentuhku. Takut nanti jatuhnya fitnah, karena aku belum menanyakan alasan Aizan. Saat ini, libur seperti biasa. Aku dan Aizan sama-sama di rumah. Sarapan bersama saat sudah selesai. Aku menahan Aizan yang hendak pergi bersama piring bekasnya. Aku memintanya duduk kembali, lalu aku beranjak duduk di sampingnya lebih dekat. Mau tanya boleh? Maaf kalau ganggu aktivitas dan pribadimu. Ucapku mencoba lemah lembut, seenggaknya seperti merayu anak kecil. Aizan mengangguk, menatap mataku. Aku terkejut sebenarnya. Sebelum menikah, ia tidak pernah menatapku tepat di mata dan lebih sering menunduk. Namun sekarang agaknya lebih berani. Ibu beberapa kali tanya sama Nay, sudah hamil atau belum? Nay bingung jawabnya karena selama 6 bulan pernikahan kita, Nay dan Aizan belum bersentuhan. Jarang satu kamar juga. Tanyaku pelan-pelan, berusaha tidak menyinggung siapapun, walaupun harus membawa nama ibu dalam pertanyaanku. Aizan tersenyum, manis sekali dengan sedikit kumis serta jenggotnya. Pertanyaan semacam itu tidak perlu kamu jawab. Mereka memang senang penasaran. Ini urusan kita, sudah bagus kamu menanyakan pada suamimu. Aku merinding saat Aizan menyebut dirinya suamiku. Masih belum menerima sebenarnya, namun dalam proses pembiasaan. Saya belum menyentuhmu bukan berarti saya tidak tertarik padamu. Bukan juga menganggurkan istri saya. Melainkan ada cinta yang harus saya tumbuhkan dalam diri kamu. Saya sadar diri bahwa merenggut mahkotamu tanpa cinta darimu bukan hakku. Tuturan Aizan membuatku tidak bisa berkedip, menatap ketulusan matanya. Bahkan saat tangan hangatnya meraih tanganku untuk digenggam, sedikit diusap dengan lembut. Hatiku bergetar merasakan itu. Agaknya dia berhasil membuatku jatuh cinta. Setidaknya harus didasari suka sama suka. Begitulah jalannya pernikahan. Lanjutnya. Setelah pembicaraan kami di meja makan, aku dengan sadar diri menyerahkan seluruh hatiku, bahkan tubuhku kepada Aizan. Mengaku dengan sepenuh hati bahwa aku istrinya, wanita yang dihalalkannya dalam akad indah waktu itu. Kami menjalani pernikahan seperti pasangan suami istri pada umumnya. Hingga 1 tahun kemudian aku memiliki anak. Seorang putra yang menjadi bukti akan cinta kami yang mulai bersemi lalu menyatu. Kegembiraan tampak di wajah kami berdua. Putra yang lahir itu bagaikan anugerah untukku. Karena saat itu aku mampu lulus kuliah dengan nilai terbaik, sekaligus mampu menyelesaikan pendidikanku di jenjang akhir dengan baik. Kegembiraanku tidak berhenti di situ saja, karena ibu dan bapak turut bahagia akan kehadiran cucu pertamanya. Mereka sangat menantikan ini, momen bahagia ini. Dari sini aku bisa merasakan pembelajaran yang kuambil. Mungkin dari apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan buru-buru untuk membenci, melainkan jalani saja. Walaupun dengan setengah hati, namun kamu akan segera merasakan bagaimana manfaat takdir itu datang kepadamu.